Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fia Rahmat dengan NIM 17262364 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan wajah dikarenakan saya sudah beberapa kali mencoba menggunakan Zoom dengan menampilkan wajah, tetapi Power BI-nya selalu not responding. Jadi saya coba untuk rekam layar saja menggunakan fitur bawaan dari laptop dengan suara real time. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemecahan studi kasus yang mana dari perusahaan Vortex. Di sini kita berperan sebagai mahasiswa magang dan ditugaskan untuk membuat dashboard sederhana yang mana isinya itu ada jumlah total unit motor listrik yang terjual, produk mana yang paling laku, customer kita itu berasal dari kota mana yang paling banyak, dan juga cara pembayaran yang paling sering digunakan itu apa. Terus ada juga grafik performa penjualan motor untuk setiap staff. Dan yang terakhir kita juga harus mencantumkan fitur yang mana kita itu bisa melihat dalam satu bulan itu penjualan siapa yang paling tinggi. Baik, selanjutnya kita langsung buka Power BI terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik blank report. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung masukkan data yang sudah kita unduh sebelumnya. Kita klik get data. Selanjutnya folder. Nah, kita cari folder di mana kita mengunduh atau menyimpan folder tersebut. Di sini kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa data, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Kita combine and transform data. Kita klik OK. Oke, ini muncul tampilan Power Query dari Power BI. Karena tidak ada yang ingin kita ubah, jadi kita langsung close and apply aja. Oke, selanjutnya kita langsung balik ke Power BI. Kita lihat di bagian table view. Di sini tabel yang tadi kita masukin udah langsung muncul di Power BI. Nah, setelah itu kita bisa langsung visualisasikan data tersebut. Nah, jadi kita ingin mencari data per produk terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan donut chart. Nah, di sini kita klik donut chart. Selanjutnya kita masukkan datanya, product name di bagian legend, dan quantity order di bagian value. Oke, di sini langsung muncul. Kita bisa ubah warna-warnanya atau tulisannya. Mungkin tulisannya terlebih dahulu kali ya, karena di sini tulisannya masih 1 gitu, belum angka totalnya. Nah, ini di bagian value, kita klik display unit, kita ubah ke non. Nah, ini jadi angka, bukan 1K lagi. Kita besarin tulisannya, mungkin segini kali ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita ubah product name-nya.
Oke, mungkin di bagian sini aja. Selanjutnya kita bisa ubah warna warna donatnya. Warna donat kita ubah di sini. Kita ubah ke warna pink aja. Nah, tapi kalau ada logo perusahaan atau warna yang mencerminkan perusahaannya bisa dipakai karena itu jadi lebih profesional. Tapi karena logonya kita nggak tahu warna yang mencerminkan perusahaan tersebut apa, jadi kita gunakan warna pink saja. Selanjutnya kita akan mencari total unit penjualan. Kita pilih build visual yang lain, kita pilih yang cart ini. Selanjutnya quantity order. Oke, ini langsung muncul. Kita bisa kecilin tulisannya supaya lebih nyambung dengan mungkin segini cukup dengan donat yang di samping ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, jadi total penjualan yang kita dapat itu dalam 1 tahun ada 2.424 dengan produk yang premium itu terjual sebanyak 1.113 dan produk yang elektrik motorcycle biasa itu 1.311. Yang mana hanya beda 200-an gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari daerah mana yang paling banyak pembelinya. Daerah mana yang paling banyak pembeli, itu kita menggunakan tree map saja. Di tree map ini kita masukkan produk quantity, value, dan customer location pada kategori. Nah, selanjutnya kita bisa ubah visualnya ini dari warna dulu, mungkin kita bisa ubah jadi warna ini. Nah, selanjutnya kita bisa kasih jumlah unit yang terjual di setiap daerah. Nah, ini misalnya di Jakarta terjual 795 unit. Kita bold aja supaya lebih kelihatan. Ini juga kita bold. Nah, ini kita besarkan terlebih dahulu. Dan kita bold. Atau kita bold aja deh. Nah, yang tulisannya nggak perlu di bold. Oke. Nah, sekarang udah bisa terlihat dengan jelas untuk kuantitas dan daerahnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari metode pembayaran yang paling banyak digunakan.
Nah, kita bisa menggunakan pie chart atau enggak bar chart, bisa juga. Tapi kita menggunakan pie chart aja supaya gampang dilihatnya. Nah, caranya itu hampir sama dengan yang pertama kali kita coba yang donut chart ini. Caranya kita masukkan payment method ke dalam legenda. Karena kita ingin mencari metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Selanjutnya kita masukkan quantity order ke value. Nah, ini langsung muncul. Kita ubah seperti tadi. Value-nya kita jadiin non supaya unitnya tuh terlihat ada berapa yang terjual. Selanjutnya kita bisa besarkan angkanya. Kita bold. Oke, selanjutnya ini bisa dipindahin juga. Mungkin di sini saja. Nah, warnanya juga kita bisa ubah jadi warna pink supaya senada dengan yang lainnya. Oke, ini cukup. Oke, udah selesai. Dari sini kita bisa lihat metode yang paling banyak digunakan yaitu cash. Kalau ini yang paling banyak terjual yaitu electric motorcycle yang biasa, bukan yang premium. Dan yang paling banyak terjual itu di daerah Jakarta sebesar 795 unit. Oke, selanjutnya kita akan mencari grafik penjualan dari setiap sales yang menjual di tiap daerah. Nah, kita menggunakan bar chart aja. Kita taruh di sini. Oke, caranya sama. Kita masukkan sales name pada bagian sumbu Y dan quantity order di bagian sumbu X. Nah, ini kita langsung ganti warnanya aja. Di sini kita ganti warna pink supaya serasi dengan grafik yang lain. Nah, ini udah semua untuk data visualnya yang dibutuhkan oleh Ibu Desi. Tapi Ibu Desi minta untuk ditambahkan fitur yang kita bisa melihat dalam 1 bulan itu apa aja kuantitasnya gitu-gitu. Nah, fitur itu menggunakan build slicer. Nah, caranya kita tinggal masukin order date aja di sini di file. Nah, langsung muncul deh. Ini kita bisa ambil contoh. Misal di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini ada 212 penjualan dengan produk yang paling banyak terjual yaitu yang electric motorcycle yaitu sebanyak 133 atau 62%. Nah, selanjutnya banyak terjual di daerah Jakarta yaitu sebanyak 90 unit dan paling banyak membayar menggunakan cash yaitu sebesar 46%. Dan dijual paling banyak oleh Jen Cunningham yaitu sebanyak 33 unit. Mungkin itu untuk contoh bulan Februari. Atau kita coba
dari bulan awal hingga bulan, mungkin ini deh, dari setengah bulan hingga akhir tahun. Setengah tahun hingga akhir tahun. Nah, misal dari bulan Juli sampai bulan Desember itu terjual 1.204 produk. Yang mana paling banyak tetap sama electric motorcycle, paling banyak terjual di Jakarta, dan pembayarannya cash. Tapi di jangka waktu ini tuh yang paling banyak terjual yaitu Jason Matthew. Nah, kita coba ubah lagi di bulan September, akhir September sampai Desember itu paling banyak Cody Brown sebanyak 58 unit yang dijual oleh Cody Brown. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk proses penyelesaian studi kasusnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.